Nagihan dan berkeadilan. Ini kelihatannya Pak Dani. ya. Ada badan hukumnya. Tema tahun 2000 tentang kapal kita tidak Tapi organisasi bersama dengan Badan Penghubung. Akhirnya pada kesempatan pagi hari ini seminar edukasi advokasi di bidang penagihan boleh berjalan dengan baik. Saya sadar betul bahwa saudara-saudara kami yang bekerja di lapangan perlu mendapatkan edukasi yang benar sehingga nanti ketika menangani kasus case by case itu bisa lebih wise dalam penanganan kasusnya. Mungkin untuk sementara itu Bapak MC. Jadi mari kita nikmati, kita dengar baik-baik, kita telah baik-baik edukasi seminar kita pada hari ini sehingga ini bisa menjadi salah satu pedoman bagi kita dalam setiap penanganan kasus yang nanti kita hadapi. Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andreas Alphonse Sulaiman, SA, MSI, Embus, benar Bapak? Kemudian yang terhormat Dr. Dani Rahmawan, SH, Mhum. Yang terhormat Kompol Emil Winarto, SHMH, Kanit Subdit Ranmordit Reskrim Polda Metro Jaya. Bapak Petrus Alistinus belum hadir. Yang saya hormati dan saya kasih Ketum FNTT dan hadirin semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin saya perlu beritahukan kenapa kita bisa melaksanakan seminar ini. Ini mungkin dilatar belakangi oleh kejadian di Kalibata, Bapak. Pada saat itu jam 2 malam, Pak Gubernur nelpon saya, sampaikan seperti apa kejadiannya. Kemudian saat itu juga terbesit dalam pikiran saya bahwa rasanya perlu pemerintah hadir di antara diaspora. Ya, saya sebut adik-adik, senior-senior semua diaspora karena kita berasal dari NTT dan merantau di Jakarta. Saya sampaikan kepada beliau bahwa kita perlu hadir dengan satu formula seperti apa, nanti kita bicarakan lagi. Kemudian saya berpikir NTT selama ini juga sudah banyak bantu kami dan dalam pelaksanaan tugas kami. Kemudian saya menghubungi ketum karena saya melihat bahwa EPNTT yang kurang lebih 70% anggotanya dari mata dan debt collector. Akhirnya kita sepakat untuk melaksanakan seminar edukasi dan advokasi di bidang penagihan ini. Mungkin sebelum saya sambutan kita sama-sama ya, Bapak izin kita ada salam diaspora. Jadi ketika saya bilang salam diaspora, bos saudara semua bilang beta NTT, manis dan baik. Bagus sayang, bagus jaga. Kenapa ini inisiasi bahwa ketika kita keluar dari tanah leluhur kita NTT, kita semua harus satu bahwa beta NTT. Sehingga kita bukan lagi Flores, bukan lagi Sumba, bukan lagi Timor. Kita semua NTT sehingga kita sama-sama satu pemahaman bahwa kita NTT. Mohon izin, saya dari luar. Salam diaspora, beta NTT, manis dan baik, bagus sayang, bagus jaga. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita berkumpul dalam kegiatan edukasi dan aplikasi dengan tema penagihan profesional beretika dan taat hukum. Para peserta sekalian, kita tahu bahwa orang NTT dikenal sebagai pribadi yang tegas,
tetapi juga penuh hati. Kita diajarkan sejak kecil tentang pentingnya nama baik, menjaga kepercayaan, dan bekerja dengan kejujuran. Nilai-nilai itu yang sebenarnya sangat relevan dengan tugas penagihan yang kita lakukan. Penagihan bukan hanya soal menagih kewajiban, ini soal tanggung jawab, soal integritas, dan soal menjaga marwah lembaga. Kita boleh tegas, tetapi tetap santun. Kita boleh disiplin, tetapi tetap menghargai. Karena profesionalisme tanpa etika akan terasa keras, dan etika tanpa ketegasan tidak akan efektif. Keduanya harus berjalan bersama di atas dasar hukum yang jelas. Sebagai representasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita membawa nama besar daerah kita. Kepercayaan itu tidak dibangun dalam satu hari saja, tetapi dalam sikap konsisten, kerja yang jujur, dan pelayanan yang bermartabat. Saya berharap melalui kegiatan ini, kita semakin kuat secara pemahaman, semakin matang dalam pendekatan, dan semakin percaya diri dalam menjalankan tugas. Mari kita tunjukkan bahwa SDM NTT mampu bekerja secara profesional, beretika, dan taat hukum. Kalau kita bekerja dengan hati, dengan aturan yang jelas, dan dengan niat baik, saya yakin hasilnya pun akan baik. Terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan mempererat semangat kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Salam diaspora, Beta NTT, manis dan baik, bangsa saya, bangsa. Maka tanpa memperpanjang kata lagi, saya MC, saya memberikan kesempatan kepada moderator untuk mengambil tempat di depan. Moderator kita, Bapak Gregorius Upideo SHMA. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah salah satu lawyer yang luar biasa, yang sudah lama berkecimpung di dunia hukum, di dunia penagihan, di dunia litigasi, dan sejenisnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Forum saya serahkan kepada moderator. Berikan. Oke, baik. Selamat pagi sekali lagi, bahwa sudah hadir di hadapan kita ini. Yang pertama dari pihak kepolisian, Bang, izin nanti sebentar langsung perkenalkan diri, Bang, ya. Kemudian yang paling tengah ini kita punya senior dari NTT, Bapak Kombes Purnawirawan Polisi. Beliau ini sangat terkenal dalam aktivitas sebagai polisi saat itu, kemudian sekarang beliau berprofesi sebagai pengacara, ya Pak, ya. Kemudian Bapak kita selaku akademisi coba untuk membagi ilmu kepada adik-adik kita ini agar mereka bisa menjadi profesional dalam bidang penagihan yang tidak melanggar hukum. Ya mungkin kita mulai aja dari akademisi, dari kepolisian, merangkap pengacara, atau dari polisi, Pak, supaya kita lebih enak nih. Oh, senior dulu, baik. Bapak nih, ini kan punya Bapak, tepuk tangan dulu Pak Agus ya. Selamat pagi adik-adik semua. Kemudian rekan dari Polda Metro Jaya, Ibu Ketua Perwakilan dan Forum Pemuda NTT. Saya surprise pagi ini karena undangan dari panitia itu jam 8.
Waktu itu saya mikir, apa iya preman kumpul jam 8 bener nih? Jadi terus terang saya datang telat aja lah. Tapi saya kaget begitu masuk penuh orang dan saya pikir ini sebuah langkah yang baik, sebuah kemajuan. Karena kumpul orang NTT itu tidak gampang. Dari tahun ke tahun, sejak saya masih menjadi mayor di Polda Metro di Patroli Kota, saya ketua Ikatan Keluarga Besar Belu dan Keva pada saat itu. Kita kumpul orang Belu dan Keva susah. Lama-lama saya tahu muka hitam, tampang sangar, kita tidak bisa bersaing di Jakarta ini. Satu, kedua, pekerjaan debt collector ini memang pekerjaan yang memang diperlukan dan sekaligus dibenci oleh beberapa kelompok orang. Salah satu debt collector yang pernah dikenal di negeri ini yaitu mantan gubernur Victor Escoda. Dan pada saat itu saya masih di Bareskrim sebagai wakil direktur tindak pidana tertentu. Jadi kalau ada muka-muka hitam yang ditangkap dan sebagainya, pasti saya nongol. Jadi saya bilang selama kalian bekerja secara jantan, tidak mempermalukan daerah, saya bela. Tapi kalau udah malam jam sekian jangan datang, atau hari libur jangan. Nah saya punya pengalaman nih. Pak Alfons, tolong dulu nih. Jadi saya kasih anak-anak datang pagi dan sebagainya. Jangan kasar. Tunggu Bapak, kita juga kerja. Kita juga cari makan Bapak, Ibu dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang tidak mau bayar itu pun jadi santun gitu. Tapi kalau datang dengan muka galak dan sebagainya, dia lapor polisi. Dan adik-adik ini mungkin akan dibawa kantor polisi. Ini kira-kira pengalaman singkat sebelum nanti masuk materi, tapi terus yang saya banggakan, saya hormati guru saya, komandan saya, idola saya, Bapak Kombes Alfons. Saya dari 95-94 dulu pendidikan di SPN Singaraja masuk Polda Nusantara. Kalau nggak milih ke Jakarta, mungkin saya dapatnya di NTT karena waktu itu Bali, NTB, NTT, Timur jadi satu. Jadi kami gabung dengan NTT. Saya lahir, saya ada hubungan emosional juga dengan NTT. Waktu zamannya Pak Harto, orang-orang Jawa itu dididik jadi polisi untuk disebar ke wilayah itu. Pada hormat Bapak akademisi, moderator, pemahaman aja, pemahaman terkait dengan apa sih itu fidusia, terus bagaimana sih prosesnya. Sama Pak Alfons, saya diberitahu mendadak juga Pak. Jam 8 malam ditelepon berarti Bu Evi segera berangkat. Gitu kan. Tapi karena saya cinta benar, ini yang saya tunggu-tunggu. Kita ibarat seperti Bapak moderator, tidak ada yang jurang komisar di sini, kita diskusi pemahaman apa yang mungkin tidak ngerti kita komunikasikan. Kalau kurang mungkin nanti tinggal nama Pak Alfons nih, kalau ada APPI lebih bagus seperti kita. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Nah ini mungkin berdasarkan ini pengetahuan aja apa sih fidusia itu. Ini Undang-Undang Nomor 1 Pasal 40 adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Nah fidusia ini biasanya di finance ini nih, yang mungkin nanti menugaskan kepada pihak eksternal. Ya Pak ya, pihak eksternal Bapak nanti diminta untuk menagihkan segala macam. Ya debitur adalah sebagai pembeli kendaraan bermotor, pemberi fidusia. Yakin dan percaya debitur ini kadang-kadang ada yang ngeyel ya, saudaraku ya, ngeyel, ngajakin apa gitu kan, menolak segala macam. Nah nanti kita di sini kita ungkap apa yang boleh, apa yang tidak boleh. 299 ada sertifikat fidusia. Itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang perlu kita paham. Nah, eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi tanpa jaminan fidusia harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Namun eksekusi dengan jaminan fidusia, eksekusi dapat dilakukan tanpa ada keputusan pengadilan
dengan menunjukkan sertifikat pemilihan fidusia. Nanti diatur lagi, nanti ada di breakdown dari ini isinya ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi kalau ditanya apa ininya, ada Undang-Undang pasal 15 Jaminan Fidusia. Cara eksekusinya gimana sih? Diatur juga tuh dalam pasal 29 ayat 1. Pelaksanaan titel ekspatrial oleh penerima fidusia, yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan hilang sita tanpa perantara hakim. Tadi Pak Alfon sudah menjelaskan tuh pasal basitas segala. Kedua adalah pelaksanaan varante eksekusi adalah penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan. Sering yang disebut apa nih? Pelsus, lunasan khusus segala macam. Ketiga adalah penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pembeli dan penerima fidusia jika untuk mendapatkan hak yang tertinggi. Ini eksekusi jaminan fidusia ada diatur pasal 29 eksekusi jaminan fidusia. Penyebabnya adalah debitur cedera janji tidak memenuhi prestasi yang ada. Ya kadang-kadang kan debitur sudah punya utang, bawa barangnya, apalagi memasukkan dokumen, mengalihkan ke pihak lain. Nah ini nanti ada pasal berapa sih? Nanti teman-teman saya kasih tahu. Lanjut. Nah, kadang-kadang siapa sih orang yang berhak memberhentikan kendaraan? Kalau perlu rekan-rekan ketahui, berdasarkan undang-undang yang berhak memberhentikan Pak Alfon hanya lalu lintas Pak ya. Berdasarkan dari Undang-Undang Lalu Lintas Jalan nomor 22 tahun 2009. Tidak bisa kita langsung set. Ini berdasarkannya ya sebetulnya polisi lalu lintas yang berhak atau dari pihak reserse diduga tertangkap tangan sebagai penyelidik atau ada surat perintah penangkapan penahanan. Jadi penyelidik bisa memberhentikan atau pengguna jalan. Nah ini yang perlu dikaji nih. Mungkin berhentikan dengan sopan, ada tata caranya. Nanti kita next. Nah untuk POJK juga nomor 35 nih Pak. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama, sekali lagi kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Dan perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama tersebut pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai. Jadi perjanjian itu dari awal Pak. Jangan seketika telepon langsung print dibawa tanda tangannya scan, ininya scan. Kasihan ya teman-teman di lapangan nanti kenanya. Nanti ada pemalsuannya segala macam. Kan berburu nih, padahal di sini ada aturannya. Kerjasama dulu, apa sih kerjasamanya? Ada berbentuk badan hukum, memiliki izin, pihak lain, sumber daya, bersertifikasi di bidang penagihan. Mungkin yang saya tanya secara jujur ya, depan sini yang sudah mempunyai sertifikasi jasa penagihan, angkat tangan. Nah itu walaupun diperhatikan Pak. Yang datang berapa? 200. Coba yang cuci tangan. Yang cuci tangan yang punya sertifikasi. Itu dari depan. 1, 2, 3, 4, tidak ada 10%-nya maupun. Nah ini berarti ini kita PR bersama nih Pak, Bu ya. Untuk buku latihan, dibuka sertifikasi untuk teman. Nah ini udah pasal 6 nih. PUJK dalam melakukan penagihan terhadap konsumen yang menginvestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan wajib memberikan surat peringatan. Jadi kalau ditagih ada tugas, tanya dulu sama pelayanannya. Sudah ada surat peringatan apa belum? Jangan buru-buru. Ada badan hukumnya. Nah, ada sertifikasi profesi penagihan. Pak Alfon, kalau bisa yang datang ke di sini sama Bu Ati diberikan tribut nih Pak, Bu. Sertifikat. Mau nggak Pak sertifikat nih, saudaraku? Mau ya? Mau. Nah, yang mau siapa? Mau. Oh, semua tuh. Nah, nanti diakomodir sertifikat tuh.
Semakin sertifikat naik, itu namanya kalau sertifikat itu menaikkan derajatnya, keahliannya, kemampuannya. Coba supir angkatan supir, nggak ada sertifikatnya, nggak ada nilai. Iya, sama OJK, yang diatur oleh OJK nanti. Nanti silakan Pak, misalnya ada tuh. Makanya kalau ada OJK, saya coba pilih-pilih pun. Kerjasama. Nah, kalau ada OJK, pusat pembiayaan, langsung kerjasama tuh, LGD tuh. Kita bisa mitigasi bersama Pak ini. Nah, ini ya nama surat kuasa. Sekali lagi surat kuasa jangan dipalsukan, disalahgunakan. Jangan yang mempunyai sertifikasi 1 yang datang 20 orang. Itu sama aja kalau bahasa hukumnya secara psikis membuat rasa tidak nyaman seseorang. Siapapun ya, nanti malah caranya berbeda. Terakhir, next. Nah ini dia, waduh tulisannya kok berantakan. Yang kedua, yang terakhir, ini aja hasil lelang. Ada pasal 131 nanti ahli hukum yang menjelaskan dalam hal eksekusi penjaminnya penyelesaian wajib mengembalikan kelebihan kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar. Ada pasal 131, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak debitur sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur. Pasal 1132 KUHP, barang-barang menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap hasil penjualannya. Dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila antara para kreditur itu ada alasan sah untuk didahulukan. Mungkin itu aja materi kami, hanya 2 pesan kami. 1, pahami dulu sebelum bekerja. Apa tugas kita, apa yang kita lakukan, kita lengkapi sudah sekarang. Ketika sudah tahu paham tugas kita, yang kedua, bekerjalah dengan nurani. Nurani dengan pelaksanaan dengan sopan, santun, etika, dengan bahasa hukum yang ada. Mungkin itu aja. Terima kasih. Penagihan tentu praktek dari Pak Alfons sudah sangat banyak ya Pak ya, pada sininya. Nah lanjutnya dilanjut next. Nah ini kalau hukum kan harus pakai pasal-pasal, nggak pakai pasal nanti nggak sah. Katanya ngomong hukum kok nggak ada pasalnya. Nah kaitannya adalah perjanjiannya itu di 1320. Ini kesepakatan antara debitur dan kreditur. Kemudian pasal 1338 ini kaitannya dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat seperti berlakunya undang-undang. Ini sangat mengikat, ini kekuatan utama dari adanya perjanjian. Kemudian tadi ada jaminan umum, jaminan khusus yang disebutkan oleh Pak Emil 1331, 1332 dan sebagainya, itu adalah jaminan dari perjanjiannya. Kemudian kalau tidak dilaksanakan ada di 1243. Nah, masalahnya adalah hak menagih ini bukan merupakan hak untuk memaksa, tapi merupakan hak untuk menagih dari munculnya perjanjian ini. Nah, sampai sini kan bagian yang nggak enak ya, artinya ngapain ngapalin pasal-pasal ya. Nah, kita lanjut, kita lupakan pasal-pasalnya. Ya. Nah, eksekusi ini ya. Kemudian tadi yang sampaikan juga oleh Pak Emil adanya perubahan paradigma setelah putusan MK di tahun 2019. Kalau sebelumnya menagih itu bisa langsung, tadi sampaikan masih debatable, maka eksekusi ini nggak boleh sepihak kalau debiturnya keberatan. Kemudian juga bahwa penagih itu harus dipahami bukan eksekutor negara, tapi adalah dari munculnya perjanjian perdata, perjanjian antara pihak. Oleh karena itu, dari perubahan paradigma, mekanismenya melalui pengadilan, ya, mekanisme untuk penagihan tadi.
Selanjutnya, nah, pada saat menagih, maka ada muncul keterikatan antara etika dan hukum. Kapan suatu perbuatan itu menjadi ranah hukum, kapan masih menjadi ranah etika. Ya. Seperti misalnya suara keras. Ya. Kalau wilayah tertentu suara keras wajar biasa ya. Tapi begitu masuk budaya lain itu jadi seperti mengancam, seperti maksa. Padahal memang suaranya seperti itu. Ya. Saya beberapa kali ditugaskan oleh kementerian itu ke daerah NTT, mulai dari Bajawa, Abunara, Keva, itu untuk mengevaluasi pendirian perguruan tinggi. Selalu bertemu dengan saudara-saudara dari NTT dan saya sangat senang karena ramah-ramah, baik-baik, jujur, tegas, senyumnya tulus, legal dan etis. Ya. Itu di zona hijau, melakukannya di jam yang wajar. Tadi kan ada peraturan OJK jam-jam tertentu dari hari Senin sampai dengan Sabtu jamnya ya, di jam wajar, kemudian bahasanya sopan. Nah ini tentunya standar sopan ini kan berbeda-beda di tiap budaya. Standar sopan. Nah ini bahasa sopan, identitas jelas, jadi menyampaikan semua dokumennya, kemudian transparansi tagihannya, serta adanya tawaran solusi. Ini masih di zona hijau, artinya memenuhi syarat hukum dan etika. Sedangkan zona kuning ini agak berkaitan dengan etika dan sedikit memiliki risiko. Misalnya ada nada tinggi, kemudian tekanan verbal, bahasa mengancam, datangnya berulang-ulang, jamnya di luar waktu, kemudian menghubungi yang bukan yang pinjam uang, bukan yang punya hutang, datangin saudaranya, datangin temannya, teman-teman kantornya. Nah ini menghubungi keluarga yang bukan. Sedangkan zona merah ini menarik paksa, melakukan ancaman, mempermalukan, memaksa tanda tangan. Nah bagian ini yang dilakukan boleh nggak? Boleh, tapi punya ancaman sanksi pidana. Nah, dari sini bagian zona merahnya. Jadi ini bagian-bagian yang mungkin nanti di perusahaan pembiayaan atau mungkin di badan hukum penagihan itu punya SOP untuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, nah dalam beberapa putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan penagihan, ini adalah biasanya kriminalisasi itu muncul adanya bahan prestasi, adanya penagihan serta tekanan-tekanan yang diberikan. Kemudian penagihan yang berkeadilan, ini kan kelihatannya jauh di awal-awal ya. Maka yang diperhatikan adanya dimensi hukum, kemudian dimensi profesionalisme, kemanusiaan, dan tentunya beralih dari pressure base, dari tekanan ya, ke arah legal dan etik base. Jadi dari tekanan-tekanan tapi kepada profesionalisme, kepada hukum dan etika. Jadi perubahan paradigma tentunya untuk penagihan yang berkeadilan. Dan terakhir, maka yang dapat saya sampaikan di terakhir ini bahwa hukum itu diciptakan untuk melindungi yang patuh pada batas-batasnya, kemudian etika melindungi sebelum hukum ini bekerja. Etika melindungi sebelum hukum bekerja, maka penagihan yang berkeadilan ini melindungi semua pihak. Semua pihak terlindungi dan semuanya aman, penagihan berjalan profesional, tentunya itu semua yang kita harapkan. Terima kasih Pak Moderator, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jawabannya tidak dengan tegas. Kalau saya tanya tak
Tahu jawabannya wajib? Siap? Oke, sekali lagi silakan jawab dengan kompak, suara yang paling besar nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa nanti rahasia. Oke, 1, 2, 3. Tegas? Suena menang? Tidak. Tahu? Wajib. Tepuk tangan dong buat Teman-teman ini kan bekerja di lapangan berdasarkan undang-undang fidusia. Di kontrak itu jelas bahwa mereka boleh memasuki pekarangan orang lain, boleh mengambil barang itu di mana saja. Tetapi kemudian kita juga tahu ada undang-undang perlindungan konsumen yang sudah membatalkan kontrak baku. Jadi boleh mengambil dan lain-lain itu kan pasal-pasal baku itu. Nah, pasal-pasal baku itu sudah gugur dari undang-undang perlindungan konsumen. Belum lagi dengan putusan MK yang tidak boleh mengambil tanpa ada putusan pengadilan. Ini kan problem buat teman-teman di lapangan. Tidak ada orang tagih baik-baik dan orang bayar. Kalau dia bisa nggak bayar, dia nggak mau bayar. Siapa sih mau bayar kalau dia ada peluang nggak bayar? Dia akan memilih tidak bayar. Minimal dia mengulur-ulur waktu. Ini problem. Pertanyaan saya yang berikut terkait dengan tanggung jawab pemberi pekerjaan. Selama ini yang terjadi, yang bertanggung jawab, yang menanggung beban pidana itu teman-teman lapangan saja. Tetapi pemberi pekerjaan itu tidak pernah minimal ditarik atau dimintakan pertanggungjawaban. Mungkin teman-teman dari kepolisian bisa membantu menjelaskan soal ini. Sementara itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk para narasumber. Sebelumnya terima kasih apresiasi yang tinggi saya berikan atas paparan yang telah dijalankan. Perkenalkan, nama saya Mas Radwage dari Ikatan Pemuda Mahasiswa Flores. Asal saya dari Flores Timur, dari Laran Tukar tempatnya. Saya ingin bertanya kepada Dr. Dhani, Pak Dr. Dhani. Tadi sedikit yang dijelaskan dari slide yang Bapak tampilkan, terdapat di situ saya kutip yang Bapak cantumkan itu terkait dengan pasal 1338 KUH Perdata, yang mana bunyinya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang oleh mereka yang membuatnya. Artinya kedua belah pihak yang membuat itu diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata ini berlaku sebagai undang-undang. Tapi ini kontradiktif Pak dengan POJK, peraturan OJK yang tadi ditampilkan oleh dari pihak kepolisian nomor nomor 62 tahun 2023, di mana di situ salah satu poinnya yaitu debt collector ini dilarang untuk mengambil barang yang menjadi jaminan. Sedangkan di pasal 1338 tadi yang saya sebutkan itu pasti dari kedua belah pihak ini kan sebelum si debitur ini melakukan peminjaman dana, jelas tertera di situ semua aturan-aturannya yang harus disepakati bersama. Termasuk juga sebagai jaminan misalnya kendaraan atau rumah yang dijadikan jaminan untuk pengambil dana. Itu kan sudah dijelaskan kalau memang dia uang prestasi maka orang itu akan diambil atau ditarik. Tapi kemudian seringkali di lapangan kita dibenturkan dengan hal-hal yang tidak tertuang dalam artinya tidak sesuai aturan yang Bapak jelaskan itu. Seringkali berbeda pengalaman di lapangan. Pertanyaan kedua saya untuk Dr. ini cukup simpel saja. Saya tertarik tadi dengan Bapak membuat terang tentang lampu hijau, lampu kuning dan lampu merah. Tapi saya sedikit menambahkan Pak, yang Bapak buat lampu itu khusus untuk penagih, tidak untuk debitur gitu Pak. Jadi artinya ini, jika Bapak ambilkan itu tadi lampu-lampu untuk penagih, maka saya akan buat lampu-lampu untuk debitur. Misalnya lampu hijau mereka yang akan membayar, lampu kuning 1 sampai 3 bulan tidak bayar tapi masih komunikasi Pak.
lampu merah mereka bilang dan lebih dari 100 orang kerja tidak saya. Seperti itu Pak. Dan pertanyaan saya di sini Pak, soal etika yang Bapak sampaikan itu lebih ke etika dalam pertanyaan Pak. Lebih didahulukan apa? Etika para penagih atau etika debitur Pak? Artinya ini, kalau etika debiturnya itu bagus, otomatis penagih mengikuti etika debitur itu. Seperti pengalaman Pak Alto tadi yang sebenarnya katanya etika debiturnya bagus, sehingga etika penagihnya bagus. Kalau etika debiturnya tidak bagus, maka penagih akan menyesuaikan dengan etika debitur Pak. Simpel saja pertanyaan saya Bapak, lebih didahulukan anak dalam dunia penagihan, etika debitur atau etika kolektor? Terima kasih. Selamat pagi. Yang dibuat secara sah, mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Artinya ini perjanjian yang dibuat secara sah. Perjanjian itu sah itu tidak bertentangan dengan hukum, kesopanan, etika. Jadi ini sejarahnya panjang. Yang dimaksud dengan sah itu termasuk perbuatan melawan hukum, itu juga panjang sejarahnya. Dulu itu sejarahnya yang dimaksud bertentangan dengan hukum hanya bertentangan dengan undang-undang. Kemudian perkembangan di Belanda, karena KUH Perdata ini masih warisan Belanda. Warisan Belanda tahun 1838 diterapkan di Indonesia 1846. Jadi yang kita pegang tadi, yang namanya KUH Perdata itu dari Belanda diterapkan di sini. Nama aslinya Burgerlijk Wetboek, BW. Kalau ditanya di Belanda dipakai nggak? Di Belanda sudah dirubah berkali-kali, dan yang kita masih pakai itu. Dan saya baca kemarin di running text DPR sudah berupaya untuk membuat KUH Perdata. Ini pekerjaan yang sangat besar. Nah, sejarahnya semua itu artinya perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat para pihak seperti undang-undang. Ya. Kalau perjanjian itu sah, tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian syarat sahnya perjanjian ada di 1320. Kecakapan bertindak dari para pihak, kesepakatan sebab yang halal, kausa yang halal. Nah, sepanjang perjanjian ini sah, maka mengikat secara hukum. Kemudian apakah kontradiktif dengan POJK? Sama sekali tidak. Ya. Karena 1338 keabsahan perjanjian. Nah, perjanjiannya sekarang siapa dengan siapa? Perjanjian. Jadi kalau orang Jawa yang punya tagihan masuk cepat Pak ya, dan bertanggung jawab ya. Nah itu mapping kan. Disinilah mungkin kalau saran saya pendapat Pak, saya selaku dari pihak kepolisian, ya debitur pasti tidak mau bayar, yakin lah. Dan debitur juga kadang-kadang membuat aksinya seperti tadi penelitian Pak Asra, ada motif hijau ketika itu bagus, motif kuning ketika dia menunjukkan jati dirinya, dan motif merah ya Pak Masar mungkin ketika dia ada aksinya kan. Itu ya, ini yang harus dikoleksi. Tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada api. Nah, mungkin itu aja. Tadi bagus sampai 338 sama 62, yang dulu dibilang 365, 477 yang dulu 363 bersama 476 di 362. Nah ini yang harus kita waspadai. Saya berharap ya dengan pertemuan ini bisa menambah Pak Moderator. Nah, saya suruh pandangnya ketika ada, jangan sampai ketika ada laporan oleh orang yang merasa dirugikan atas tindakan dari saudara-saudara sekalian. Hukumnya tadi dijelaskan bahwa oleh Pak Kompol Emil bahwa seorang debt collector itu dalam penagihannya, meskipun debt collector ini membawa surat tugas, tapi ketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector ini, surat tugas tersebut
tidak menjadi dasar yang kuat untuk dipertimbangkan, padahal orang tersebut menjalankan tugasnya. Dan saya pikir ini berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Petrus ya, bahwa kalau dilihat dari sisi ini, usaha untuk menjadikan debt collector ini setara dengan profesi yang lainnya, seperti advokat, dokter, atau profesi yang lainnya, itu dalam konteks itu debt collector ini didiskriminasi sejak dari sisi profesinya gitu. Saya menilainya seperti itu. Karena apa? Karena advokat misalnya dia punya hak yang istimewa. Advokat biasa menyebutnya itu sebagai hak imunitas, perlindungan terhadap seorang advokat. Terus debt collector ini perlindungannya apa? Kalau surat tugas pun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat, bagaimana dia bisa menjalankan tugasnya. Surat tugas atau surat kuasa ini tetap menjadi kekuatan kita. Jadi kita bukan berdiri di jalan atau datang ke rumah orang itu tanpa punya legal standing. Sehingga surat kuasa ini sangat penting dalam menentukan kadar kesalahan kita. Kemudian terkait dengan mengapa pihak leasing atau perusahaan yang memberi order atau tugas itu tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena ya rata-rata perusahaan ini kan sudah berhitung, dia berlindung di balik rumusan di dalam surat kuasa tadi. Saya kan memberi tugas untuk dia lakukan penagihan sesuai dengan ya sopan santunnya harus ada, sesuai dengan hukum, tidak boleh pukul orang, tidak boleh kejar-kejar dan seterusnya. Nah ini juga yang membuat dalam banyak kasus posisi tawar si debt collector ini menjadi rentan untuk menghadapi proses hukum. Tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi jangankan kita bicara imunitas, untuk dia mendapat perlindungan, katakanlah dalam setiap kali muncul kasus, media itu paling tertarik dengan tindakan yang dilakukan oleh debt collector. Mereka tidak pernah mengangkat perilaku debitur yang lari kiri lari kanan, nggak pulang rumah, nggak kemana. Sehingga makan-makan ada di trotoar itu adalah ekses dari perilaku debitur yang nakal. Pak Dani, persoalan yang terjadi yaitu cara-cara melakukan penagihan dan sebagainya itu menjadi masalah. Nah, sedangkan ada surat tugas atau surat kuasa, di situ biasa format baku sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Terus ditanya, terus yang pemberi pekerjaan kok turut penyertaannya tidak terlibat? Dia lepas tangan karena apa? Ya saya akan minta tolong kalian untuk menagih sesuai aturan yang diatur dengan ketentuan OJK tadi. Jam berapa ke jam berapa, cara bagaimana dan sebagainya. Nah saya punya pengalaman. Kalau kita datang nagih satu tempat, tunggu berkali-kali, sabar saya tunggu karena pekerjaan kita sabar menunggu, itulah profesional, bagian daripada penagihan yang beretika. Nah, kita perlu lihat siapa gerangan yang menjadi debitur yang bermasalah ini, debitur ini perlu pelajari. Nah, ini makanya perlu juga pelatihan-pelatihan untuk adik-adik yang akan jadi calon matel atau debt collector. Pelajari yang baik, karena beri contoh. Jadi satpam saja ada pelatihan. Nah, kalau kita boleh jujur, jadi debt collector ini apakah ada pelatihan atau tidak? Ini kita suka rela kadang-kadang kumpul-kumpul teman, akhirnya ikut-ikut nagih. Kadang-kadang ya cara-cara penagihan yang melanggar hukum tadi, pakai teriak, pakai ancaman, atau mungkin saja saya pernah lihat datang teman, bapak kita pergi tagih, tapi kita tanya kiri kanan, terus yang punya rumah itu keberatan, karena mau nanya ada tidak orang di situ. Nah waktu orang tua ada, dia bilang kamu nggak sopan, kenapa tanya-tanya pada tetangga, kamu mempermalukan saya. Nah ini cara-cara yang perlu diperhatikan. So, kalau misalnya dia pergi lapor ke polisi punya kerjaan ya terima laporan, dia akan panggil semua pihak untuk didengar keterangan, karena itu tugas pelayanan kepolisian. Jangan sampai juga begitu dipanggil, waduh ini polisi kok begini. Memang ada praktek. Kita belum lupa pada beberapa saat yang lalu bagaimana yang sekarang sudah jadi Wakapolda di Riau, King Haryadi, dengan tegasnya kelihatan gayanya, itu Hercules itu dibikin sedemikian rupa.
dan Hercules pun menantang dia sedemikian rupa. Tahu saya mau selesai cepat katanya. Nah ini kan ekses-ekses yang terjadi. Nah tapi kadang-kadang memang reaksi daripada aparat juga seperti itu. Nah sedangkan kadang-kadang teman-teman dari baik Matel, baik debt collector ini juga tidak memperhatikan cara-cara ini sesuai dengan properness saya maksudkan bahwa ya tadi etika sopan santun. Memang sulit tadi pertanyaan pertama, kenapa bukan etika debitur itu dipersoalkan? Kan kita yang jadi kolektor. Kecuali kita jadi debitur, kita juga yang kata Pak Adi tadi, ya nanti lain kali materinya. Tapi ini hari karena yang kita yang luar biasa kombinasi ada warna merah dan putih, berani dan suci. Oke, Berikan tepuk tangan yang meriah. merah dan putih ya, merah berani, putih suci. Berani mewartakan kesucian. Amin. Dibalut dengan baju hijau juga dari baju biru dari Pak Kemlu. 1, 2, 3. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Yang berikut kita undang Pak Kompol Emil, silakan. Akan diserahkan oleh Ibu Eni. Kalau punya Kompol Emil ini semuanya merah, artinya memang harus selalu berani ya untuk menegakkan keadilan untuk kepolisian. Selanjutnya Pak Albos, Bapak Kombes Albos, silakan. Yang coba di depan akan diserahkan oleh Pak Adam dari Badan Penghubung. Warnanya hijau ya, ada istilahnya warna hijau. Hijau ini melambangkan jiwa muda. Jiwa muda. Jadi Bapak Albos menolak untuk dibilang tidak muda. Harus tetap muda. Boleh lihat ke kamera Pak Alphonse? Ya, 3, 2, 1. Ya, terima kasih Pak Alphonse. Dan yang terakhir Bapak Dr. Dani, Bapak Dani Rahmawan, kami persilakan. Diserahkan oleh Ibu Christine dari Badan Penghubung. Ini kayak tenun asli EPP. Ini agak susah didapat kalau di sini. Oke, foto Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, boleh juga sekali lagi. Kita manis gagah-gagah, manis air jiwa raga, bukan jadi tempat singgah. Bekas tahun yang tete manis sampai malele sonde.